Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa mubina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fahma wa amala innaka waliyyu dzalika wal qadir alaihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, para bapak, ikhwan, wali santri, semoga senantiasa mendapatkan bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini, malam Sabtu tanggal 8 Muharram, 7 apa? Iya, kalau sudah maghrib sudah masuk hari yang selanjutnya. 8 berarti. 8 Muharram 1444 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di mushola, di majlis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kumpul kita di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kebaikan dan kenikmatan iman yang bisa kita rasakan saat ini dan saat kita pulang, terus berlanjut sampai akhir hayat kita, dan kita bisa memetik asar dampak nikmat iman ini tersebut di alam barzah sampai yaumul qiyamah nanti. Ikhwani wal aba rahimahullah taala ajmain, ini pertemuan yang kedua. Ini kita ingin taklim ini taklim yang santai saja, ramah, karena kita sifatnya adalah ingin bagaimana kita menambah ilmu, bukan sifatnya kajian yang sifatnya tematik, sekedar penyampaian ilmiah, tetapi kita tidak menyelami sejauh mana pemahaman, penghayatan ilmu iman tauhid kita terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita untuk pertemuan kedua ketika kali ini kita ingin agak santai. Nanti kita perlu papan tulis, perlu diskusi, perlu apalah ini santai ini, supaya ini yang insya Allah akan menambah ilmu, membentuk karakter, menambah keimanan, sekaligus adalah mensibroh bagaimana kita bersama-sama ini memberikan support ataupun semangat untuk menjadi hamba Allah yang paham terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka kita ingin masing-masing ini di samping kita hadir, kita ingin memupuk semangat diskusi apa kekurangan kita bersama terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa ilmu-ilmu yang harus kita sama pahami, pelajari dan dalami, sekaligus yang menjadi kebutuhan kita setiap hari. Itu yang ingin kita bahas. Kita tidak ingin sekedar formalitas, ini sepekan sekali, bukan, tetapi kita ingin bagaimana forum yang semacam ini, kita tidak mengapa dari dasar, mengulang kembali pokok-pokok penting yang harus kita ketahui bersama. Ikhwan fiddin, arsadin wa iyyakum jami'an. Kita telah mengetahui bersama ini mengulang dari awal bahwa
Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan segala ciptaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama serta tersifati dengan sifat Al-Khaliq sebelum Allah menciptakan, saat Allah menciptakan, dan saat setelah sudah Allah menciptakan. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala adalah azali. Beda dengan kita. Kita disebut dengan tukang setelah kita bekerja sebagai tukang. Kita sebagai tukang becak saat kita punya becak dan kita kerja becak. Tapi sifat dan nama Allah tidak demikian. Allah zat yang maha menciptakan sebelum Allah menciptakan, setelah Allah menciptakan, dan saat sedang menciptakan. Lah, hal-hal semacam itu kita harus mengetahui, karena tidak layak bagi seorang hamba yang sangat mulia secara fisik ini. Kita tidak mengenal siapa pencipta kita, apa haknya, apa sifatnya, apa konsekuensi seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah telah ciptakan manusia dalam fisik, bentuk, struktur tubuh yang sangat-sangat baik. Fi ahsani taqwim. Dan maha hakimnya Allah di dalam menciptakan kita bertahap-tahap, berfase-fase. Unsurnya, susunannya, letaknya fi ahsani taqwim, sangat pas dan paling pas, paling baik. Karena Allah mempunyai sifat adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Al-Hakim dzul hikmah al-balighah, mempunyai hikmah yang sangat tinggi dan agung. Segala ketetapan Allah, segala takdir Allah, segala syariat Allah, perintah Allah, apapun yang Allah tetapkan, baik untuk diri kita atau untuk yang lain, semuanya mengandung hikmah, mengandung maslahat. Dan maslahatnya bukan sekedar baik, adalah dzul hikmah al-balighah. Hikmahnya itu adalah sangat tinggi dan mulia, yang tidak ada satupun makhluk yang bisa untuk mendatangkan hikmah dan maslahat terhadap sesuatu. Lah, hikmah-hikmah yang dimiliki oleh makhluk itu, oleh kita, misalkan hakikatnya adalah merupakan bagian dari hikmah yang telah Allah berikan kepada manusia. Allah lah zat yang yu'til hikmata man yasha, pemberi hikmah maslahat kepada siapa yang Allah kehendaki, baik hikmah yang sifatnya urusan duniawi maupun hikmah yang sifatnya urusan syar'i. Lah, seluruh makhluk mempunyai fungsi, mempunyai tujuan yang Allah ciptakan karenanya. Lah, alangkah naifnya apabila kita ini terlalu menggeluti sebuah alat yang sifatnya adalah makhluk atau ciptaan manusia, ciptaan sendiri. Kita geluti, anggap sajalah mobil, boleh motor, boleh HP atau yang semisalnya. Itu semuanya adalah ciptaan manusia, buatan kita sendiri. Kita habiskan umur kita, waktu, tenaga, masalah pikiran, bahkan adalah uang, semuanya begitu. Iya. Coba kita hayati, untuk makhluk yang dibuat oleh manusia ataupun oleh kita meluangkan waktu, tenaga, pikiran, uang sekian banyaknya. Kenapa kita tidak meluangkan waktu, kesempatan, umur, pikiran, tenaga, nyawa, memikirkan apa fungsinya saya Allah ciptakan? Begitulah. Ini. Ya. Kalau mengetahui yang lain, itu hukumnya mubah saja, selama tidak membahayakan.
Tetapi untuk mengetahui fungsi kita sebagai personil makhluk Allah, lebih-lebih sebagai wali santri, sebagai pengurus, sebagai pengajar, lebih lagi. Semacam itulah perlu kita pahami. Allah terangkan yang ayatnya seluruhnya sudah hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Keberadaan kita itu hanya untuk, gitu, semata-mata, nggak untuk yang lain. Semata-mata adalah tadi liya'budun. Itu dong. Kalau kita ini mempunyai alat, ini hanya digunakan untuk ini, bukan yang lain, pasti kita akan memberikan perhatian kepada alat ini. Dan siapa yang melanggar penggunaan alat ini, maka pasti ada ancaman dan hukumannya, ya kan? Iya. Ini alat yang sifatnya sementara, buatan kita manusia. Terus bagaimana kita? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau menafsirkan liya'budun adalah liwahidun, untuk mentauhidkan Allah. Ini ya. Lah, apa korelasi antara ibadah dan tauhid? Ini ternyata oleh para ulama dibahas secara dalam, disimpulkan bahwa seluruh ibadah-ibadah, baik ibadah yang sifatnya lisan, perkataan, zikir, tasbih, atau yang sifatnya adalah keyakinan, amalan hati, atau yang sifatnya amalan zahir, fisik badan, dan sekian banyak macam-macamnya, itu semuanya tidak akan bernilai di sisi Allah kecuali apabila dilandasi dengan tauhid. Ibadah tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla yang mensyariatkan sampai ditegakkan di dalamnya dan dilandasi dengan tauhid yang benar. Oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi rahmatan wasiyah, beliau ngasih contoh dan mengkiaskan di antara kalimatnya, innal ibadat la tu'balu illa bitauhidi. Seluruh ibadah tidak diterima sampai dilandasi dan dalam rangka untuk menegakkan tauhid. Kemudian beliau mengkiaskan, ngasih contoh ini, kas-salati bila taharati la tuqbal. Laksana salat, seluruh salat, walaupun toh salat jenazah, yang sebagian orang katakan itu nggak usah pakai, itu nggak usah pakai toharoh karena nggak ada rukuk, nggak ada sujudnya, gitu. Tetap harus ada toharoh. Laksana salat wajib ada toharoh. Apabila tidak ada toharoh, maka tidak diterima. Lah, apabila toharoh yang menjadi syarat sahnya salat tadi kemasukan hadas, kemasukan daripada najas, maka tidak diterima. Demikian juga ibadah apabila dimasuki dengan virus yang namanya syirik, tidak diterima. Begitulah kita salat 2 rakaat, baru mau salam, assalamualaikum, baru begitu, belum sampai selesai satu salam, kemudian keluar angin, batal. Nggak ada khilaf para ulama fikih, nggak ada. Demikian juga na'udzubillah, iman tauhid ibadah kita apabila ada syiriknya, waliyadzubillah, maka batal ibadah tersebut, tidak diterima. Nah, disinilah pentingnya kita ini sama-sama duduk diskusi bersama untuk sama-sama meningkatkan tentang ilmu tauhid dan keimanan. Ikhwan fiddin, arsatan wa iyyakum jami'an. Lah, di dalam pelajaran anak-anak kita di sekolah ini ataupun di pondok yang lain, kita mengenal yang namanya adalah al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan utama. Ini adalah hasil istihad oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
di saat merenungi terhadap ujian dan pertanyaan alam kubur. Di saat jenazah mayat itu diletakkan di dalam kuburnya, Allah yarham amwatana wa amwatal muslimin jami'an. Setelah para pengubur itu telah pulang, maka datanglah dua malaikat ini menanyakan 3 soal ujian tersebut. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka, yang sudah kita ketahui. Di sini kemudian beliau menulis yang namanya kitab Salasatul Usul, ataupun dengan redaksi kalimat yang lain Al-Usul As-Salasah, 3 landasan utama, 3 masalah utama yang wajib bagi setiap muslim muslimah untuk mengetahui dan mempelajarinya. Ya. Ikhwan fiddin, asatidz wa iyyakum jami'an. Nih. Ya. Lah kita akan sedikit membahas diskusi tentang ini ya, penjelasan marrabbuka. Setiap kita membaca Al-Fatihah setiap hari. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji miliknya Allah, Rabb pencipta seluruh alam. Dalam hadis yang pendek tadi adalah man rabbuka, siapa Rabbmu. Kalimat Rabb ini kalimat yang sangat lengkap, kalimat yang mengandung makna luas. Di antara kandungan makna Rabb itu adalah Al-Khaliq, zat yang maha menciptakan. Tidak ada benda dan makhluk, baik di alam atas maupun di alam bawah, maupun di antara keduanya, yang nampak dan tidak nampak, melainkan Allah sebagai zat penciptanya, Al-Khaliq. Ini apapun, baik kita tahu namanya atau enggak tahu namanya, baik sembunyi atau enggak sembunyi, seluruhnya adalah statusnya makhluk, dan seluruhnya Allah yang menciptakan. Disebut dalam Al-Fatihah Rabbil Alamin, sebagai Rabb seluruh alam. Ada alam atas, ada alam bawah. Kita mengenal alam malaikat, alam jin, alam udara, dan alam yang lain, beserta dengan kandungan isinya. Seluruhnya yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jal. Nah, makna yang selanjutnya adalah Al-Maliku, zat yang maha memiliki, zat yang maha menguasai. Yang menciptakan dialah yang memiliki. Maka di dalam syiar dan zikir kita saat mendengar orang itu mati, kita menyebutkan innalillah, sesungguhnya kami, sadar kan? Sesungguhnya kami adalah miliknya Allah. Kami ini dimiliki oleh Allah. Begitulah. Ini. Maka ini harus direnungi bahwa organ tubuh kita, bahkan istri anak kita, rumah kita, hakikatnya pemilik hakikinya adalah lillah. Kita hanya dikasih hak untuk menggunakan sementara. Kita memiliki secara muqayyadah, secara terikat, terbatas oleh umur kita dan umur dunia, terikat dengan aturan perintah hukum Allah Azza wa Jalla. Maka namanya hak pakai, kita tidak boleh asal memakai, asal menggunakan. Orang kontrak rumah nggak boleh seenaknya merubah rumah yang dikontrak. Namanya hak pakai, hak menggunakan, kita nggak boleh untuk merubah terhadap sesuatu yang menjadi pemiliknya. Maka kan nggak boleh merubah mata, merubah alis, merubah gigi ila akhiri, kecuali ada udzur yang dibenarkan. Nah, kita juga terikat, tidak boleh menggunakan nikmat Allah yang berupa mata, telinga, hidung ila akhiri, sampai harta, sampai rumah, kita seenak sendiri kita gunakan,
nggak boleh terikat dengan hukum syar'inya Allah. Maka nggak boleh asal memandang, asal mendengar, asal berbicara, kan nggak boleh. Karena ini adalah hak menggunakan terikat dengan yang memilikinya. Innalillah. Muqayyadah. Mungkin ada yang bertanya, bukankah dalam fikih ada yang namanya hak milik? Iya, hak milik. Islam juga melindungi hak milik. Yang melanggar kena hukuman. Contoh, orang ngambil hak miliknya orang lain. Hak milik. Uang senilai nisab tanpa uzur dibenarkan, tanpa syubhat, maka hukumannya adalah dipotong tangannya. Islam menjaga hak milik. Hak milik yang muqayyadah. Hak milik bukan mutlak. Hak milik hanya sementara dan terikat dengan hukum Allah. Begitu. Maka siapa saja yang melanggar hak milik Allah secara syar'i dan mutlak kena hukuman. Contoh, orang minum khamr, naudzubillah min dzalika. Akal ini terganggu kan? Ini mengalami kerusakan, tidak online, ya. Maka ada hukumannya, dicambuk. Begitu. Ini. Karena ini adalah miliknya Allah. Siapa yang melanggar hak miliknya Allah yang mutlak ini kena hukuman syar'i. Nah, begitu selanjutnya dan selanjutnya. Demikian juga adalah kesehatan kita. Demikian juga adalah waktu luang kita. Demikian juga adalah harta kita. Sampai ilmu pun yang kita ketahui itu adalah secara muqayyad. Maka dalam hadis tentang yaumul qiyamah, qala Rasulullah SAW, la tazulu qadama abdin, la tazulu qadama abdin yaumul qiyamah hatta su'ila an arba'in, an umrihi fima afnah, hakada, an sababihi fima ablah, an malihi an ilmihi fima amil, wa an malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah. Kedua kaki Bani Adam nanti di hari kiamat tidak bisa bergeser, nggak bisa bergeser. Begini, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, nggak bisa bergeser. Ini salah satu kondisi kita nanti yaumul qiyamah, sampai ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Di antaranya tentang waktu mudanya. Begitu. Waktu muda, waktu masih sehat, di mana diwakafkan, dibelanjakan. Bahasa Indonesia digawe apa? Waktu sehat-sehati, waktu mentereng mendekoli, di mana umur kita gunakan itu. Ala taatillah, di atas ketaatan kepada Allah, apa alas di atas kemaksiatan. Ditanya. Ini menunjukkan bahwa sampai umur waktu muda, yang waktu emas pun itu adalah miliknya Allah. Allah yang memiliki zat dan Allah yang memiliki sifat. Jangan ditanya. Lah, ikhwan sekalian, saya hanya sekedar menggugah dari sini. Lah, kalau begitu besar tanggung jawab kita kepada Allah terkait dengan amanah ini, maka kita harus sadar bagaimana kita memahami tentang sifat dan nama Allah. Bagaimana kita memahami dan mengetahui tentang ini Allah Azza wa Jalla. Apa hak-haknya? Apa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu kita pelajari. Dan sebaik-baik umur yang digunakan sibuk di dalam mengenal, mentadabburi tentang sifat dan nama Allah Azza wa Jalla. Karena dengan kita ingin diskusi, belajar tentang haknya Allah, tentang sifat dan nama Allah, maka akan ada konsekuensi yang harus kita tunaikan terkait dengan hak
dan nama sifat Allah Azza wa Jalla. Contoh ya, kita mengenal bahwa di antara nama Allah adalah As-Sami'u Al-Alimu, Zat yang maha mendengar, Zat yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar segala macam suara dengan bahasa kalimat yang beraneka ragam, dengan waktu yang sama, dengan permohonan yang berbeda. Allah tidak sedikit pun tidak paham dan terganggu antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Beda dengan kita, mengangkat 2 telepon tidak bisa. Ini apalagi 3 telepon tidak bisa. Itu maha luas dan sempurnanya Allah maha mendengar. Ini. Lah, konsekuensi kita mengetahui bahwa sifat dan nama Allah adalah maha mendengar, apa konsekuensinya? Kita tidak boleh berkata, berucap, baik sirriyah maupun jahriyah, baik berdua maupun orang banyak, yang ucapan itu menimbulkan kemurkaan dan kebencian Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa ataupun kita berucap ucapan kotor, berucap melanggar syar'i dan hukum Allah, berarti tidak memberikan hak Allah terhadap nama yang maha mendengar. Nah, begitulah. Ini. Contoh yang kedua, Al-Alim, Zat yang maha mengetahui. Mengetahui yang belum terjadi, yang sedang, yang telah, dan yang bagaimana belum terjadi. Seluruhnya telah Allah ketahui, baik secara jumlatan global maupun secara tafsirian secara rinci. Bahkan Allah mengetahui isi file rahasia setiap hambanya. Lah, dalam hadis di antara sifat Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah adalah maha mendengar dan maha mengetahui suara rayapan semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Begitu. Innallaha yasma'u dabimatin namlatis sauda alal ahjalil malsa fi lailatil dhulma. Begitu. Ini. Maka kita sembunyi, kita terang-terangan, kita bisik-bisik, sudah terkontrol dengan ilmu kita tentang Allah adalah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Cerita ini di zaman dulu ada orang Arab Badui. Ini. Ya, yang sudah maruf ceritanya tentang pengembala kambing. Umar bin Khattab membijuk dan menguji tauhidnya. Wahai pengembala kambing, sampean kan ini kan buruh, ini kan bulan milikmu. Majikan kamu tahu nggak jumlahnya? Nggak tahu. Jangankan majikan, saya juga nggak tahu. Saya mengembala selesai pulang gitu saja lah. Bagaimana kalau saya beli satu, uang kamu sapui, kamu pakai untuk beli mie kelor, bakso, ini nggak usah lapor. Gitulah terjemahan bebasnya. Wahai Umar, ini bukan milik saya. Saya nggak punya hak untuk menjual dan membeli, melainkan seizin pemiliknya. Kan nggak tahu dia, nggak apa-apa. Kalau toh majikanku tidak tahu, Robnya majikanku adalah Zat yang maha mengetahuinya. Lihat itu tauhidnya. Iya. Nah, dalam sebuah pepatah syair dikatakan, "Idza halauta yauman minad dahri fala taqul inni qad halautu faqul innal ladzi khalaqal laila yarani." Begitulah. Apabila Anda di kegelapan malam yang sunyi, gelap gulita, jangan sekali-kali ngomong, saya lagi sendirian kesepian, nggak ada orang yang melihatnya. Tetapi yakinlah, tanamkan tauhid, innal ladzi khalaqal laila yarani. Sesungguhnya Allah, Zat yang menciptakan malam, dialah yang melihat, menyaksikan saya. Begitu tauhidnya. Nah, ini. Ilmunya Allah
tidak terbatas oleh ruang tempat, ruang waktu dan zaman. Ilmunya Allah tidak didahului oleh kebodohan dan ketidaktahuan, dan tidak dihigapi dengan kelupaan dan keniscayaan. Berbeda dengan ilmu kita, terikat, terhigapi dengan kebodohan. Dulu kita nggak tahu, belajar, jangankan berpolitik, jangankan bisik-bisik. Dulu kita tidak tahu huruf, nggak tahu berbicara, nggak tahu tempat, nggak tahu zaman. Setelah berapa waktu baru mengenal waktu, zaman, tempat, dan serta sifatnya. Begitu. Dan dihigapi dengan kelupaan. Lupa. Banyak kita ini maklumat kita dengar, kita baca, lupa kan? Lupa. Ilmunya Allah tidak. Demikian. Tidak didahului oleh kebodohan dan tidak dihigapi dengan kelupaan. Sebagaimana zatnya Allah Azza wa Jalla. Nah, itu salah satu konsekuensi kita mempelajari nama Allah As-Sami Al-Alim. Maka seseorang ataupun kita, apabila kita berbuat sesuatu yang tidak syar'i, detik dan saat itu hakikatnya kita tidak menerapkan bahwa Allah mempunyai nama Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Begitu. Kembali kepada pembahasan, yaitu tentang adalah makna Arab. Yang ketiga adalah Al-Mudabbir, adalah zat yang maha mengurus, mengatur, menjaga, melindungi, menjamin, menolong ila akhirih. Oleh para ulama tauhid bahwa tiga makna tadi, Al-Khaliq, Wal Malik, Wal Mudabbir, itu adalah inti pokok daripada makna Rabb, makna Tuhan, terjemahan ini kita. Nah, coba kita renungi di saat kita ini mendengar atau berdoa, mengucapkan Rabbana atina, Rabbana hablana, Rabbana dzulamna, Rabbana hablana ila akhirih. Terapkan. Rabbana berarti ya Rabb kami, wahai zat yang menciptakan kami. Rabbana, wahai zat yang memiliki kami. Rabbana, wahai zat yang memiliki, yang mengurus, yang mengatur kami. Begitu. Inilah diantara hikmah rahasianya, hampir-hampir doa itu dimuqaddimai dengan kalimat Rabbun. Begitu. Karena mengandung unsur tarbiyah, unsur mengurus, unsur mengatur, mentarbiyah dan menolong. Begitu. Walaupun toh ada sebagian doa yang diawali dengan kalimat Allahumma. Ini ya Allah juga artinya.